Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari secepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembah Dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita dalam masa oktav Paskah, ya, masa oktav Paskah. Oktav itu apa, Romo? Oktav itu sebenarnya modelnya hampir sama seperti novena. Ya, kalau novena itu 9 hari, oktav itu 8 hari. Dan oktav Paskah ini bisa dikatakan sebagai ekstensi atau perpanjangan dari Minggu Paskah. Karena Minggu Paskah ini adalah minggu yang sangat penting, minggu di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan, dan ini perayaan sangat penting, maka perlu ya diperpanjang masa sukacitanya. Maka dibuatlah oktav dari minggu pertama Paskah sampai minggu kedua Paskah, itu fase oktav Natal ya. Dan salah satu keunikannya tentu saja tadi adalah kita mendengarkan bersama-sama mendaraskan madah kemuliaan. Jadi selama minggu ini kita akan bersama-sama mendaraskan kemuliaan. Dan selain itu kita lihat juga bacaan Injilnya berbicara seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus ke para murid-muridnya. Dan ini tentunya dari keempat Injil ya, dari keempat Injil. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana Yesus hadir, menampakkan diri, Yesus bangkit menampakkan diri kepada para wanita. Setiap Injil memiliki kekhasan masing-masing tentang bagaimana menceritakan penampakan Tuhan Yesus. Dan kalau dijumlah semua totalnya, ya menurut Santo Agustinus itu ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi ya tidak dicatat dalam terpisah-pisah ya, setiap Injil memiliki kekhasan masing-masing. Walau memiliki kekhasan masing-masing, ada hal-hal fundamental yang selalu sama. Pertama, hari kebangkitan itu selalu jatuh pada hari Minggu ya, hari awal pekan. Kemudian ada kubur kosong. Dan ketiga, yang menjadi saksi pertama adalah para wanita ya. Saksi pertama dari kubur kosong dan saksi kebangkitan Tuhan Yesus adalah para wanita. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Kenapa Tuhan memilih wanita sebagai saksi pertama kebangkitannya? Kenapa ya Tuhan Yesus memilih menampakkan diri pertama-tama kepada para wanita? Ya, jawabannya suka-suka Tuhan Yesus ya. Ya, tapi ada beberapa opini yang cukup menarik yang bisa kita lihat. Pertama, bahwa para murid Yesus wanita ini atau para pengikut Yesus yang adalah perempuan ini adalah murid-murid yang setia. Dibandingkan dengan para cowok, ya, para rasul, para murid cowok, saat Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Mereka lari.
Mereka menyembunyikan diri, ya, hanya sedikit yang bertahan, ya, hanya seperti Yohanes Rasul, tapi yang lainnya mengkhianati, menyangkal, bersembunyi entah kemana. Tapi kalau kita lihat, ya, murid perempuan ini setia ikut Yesus. Bahkan di kaki salib Yesus, bahkan waktu Yesus dikubur pun, ya, mereka juga hadir. Dan bahkan mereka ini adalah orang-orang pertama yang mengunjungi makam Yesus. Jadi di sini sepertinya Tuhan, ya, mengapresiasi, menghargai kesetiaan mereka. Dan sebagai bentuk apresiasi Tuhan, Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada mereka. Karena mereka adalah murid-murid yang setia. Dan ini juga kita lihat, ya, fenomena wanita dan perempuan yang setia di dalam hidup gereja. Itu bukan fenomena yang hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang, ya, perempuan itu cenderung lebih setia, cenderung lebih aktif di dalam hidup menggereja. Mau bukti? Wah, sangat mudah. Coba sekarang dihitung, ya, di gereja ini jumlah laki-lakinya berapa? Bisa dihitung dengan jari. Hampir semua di sini adalah wanita yang menghadiri perayaan Ekaristi. Dan tidak hanya di sini, mungkin ya ikut di rumah juga, ya, secara online juga menyadari, oh saya ternyata wanitanya lebih banyak. Menunjukkan kesetiaan dan lebih cenderung untuk pelayanan, ya, lebih setia. Ya, laki-laki, oh Romo saya sibuk, ya, lagi kerja hari ini. Tapi walaupun nggak kerja juga nggak akan gereja sih, ya, paling hari Minggu aja. Jadi kita lihat, ya, wanita yang lebih cenderung setia dan juga cenderung pada pelayanan. Dan kita lihat juga kita di sini, ya, suster-suster sangat aktif tiap hari mereka ke gereja. Ya, walaupun duduknya ini semakin jauh dari altar, ya. Dulu depan altar, ya. Sekarang makin jauh. Kenapa? Takut ditanya Romo Bayu, ya. Pisangnya belum sampai, ya. Tapi ya bukan berarti sombong, ya. Jangan sombong dulu, ya. Karena juga wanita juga, ya, punya kelemahan juga, ya. Kalau ada apa-apa di paroki pasti kaum wanita yang tahu pertama, ya. Kalau romonya baru cukur langsung tahu, ya. Kalau ada apa dengan romonya langsung tahu, ya. Jadi ya ini dinamika. Namun ada hal yang menarik, ya, kenapa Tuhan Yesus memilih kaum wanita sebagai saksi pertamanya. Ini ada hubungannya dengan kisah penciptaan. Dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa, ini kaum Hawa atau sang perempuan adalah yang pertama memakan buah terlarang dan kemudian memberitakannya, membawanya kepada Adam. Sekarang sepertinya dalam kisah kebangkitan Tuhan ingin membalikkan itu. Bahwa kaum perempuan sekarang menjadi yang pertama menerima kabar sukacita dan mereka juga yang akan memberitakan kabar sukacita ini kepada kaum laki-laki, kepada para rasul. Dan efek ini yang terjadi dalam efek penebusan. Dulu efek dosa adalah wanita menjadi hamba dari laki-laki, menjadi budak dari laki-laki, menjadi inferior dari laki-laki. Dan sekarang dari efek kebangkitan dan penebusan adalah wanita kembali kepada posisi awalnya, menjadi rekan sejajar dari para laki-laki. Ya, laki-laki dan pria berbeda, tetapi martabatnya sama dan juga saling melengkapi. Apa yang tidak ada di laki-laki dilengkapi perempuan, apa yang tidak ada di perempuan dilengkapi oleh pria. Dan ini yang membuat gereja sangat kaya. Karena setiap orang, setiap dari kita memiliki keunikan dan ini yang disumbangkan untuk melengkapi tubuh Kristus. Dan ini adalah rahmat kebangkitan. Ini adalah rahmat penebusan dan kita bersyukur dan bersukacita atas rahmat ini. Amin.